Selamat pagi. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Iya, selamat pagi. Aduh, cantik sekali adik. Mari, silakan masuk adik. Iya, selamat pagi adik. Silakan masuk adik. Selamat pagi adik. Aduh, ganteng ya. Mari masuk adik. Oke adik semua, sebelum adik-adik mereka duduk di tempat masing-masing, bisa ditanggalkan sepatunya, tasnya, sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Terima kasih. Ya, adik silakan duduk. Silakan duduk adik-adik semua. Oke, baik adik-adik. Apakah duduknya sudah nyaman semua? Sudah, Ibu. Oke, baik adik. Untuk mulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Oke, ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Ibu. Oke adik, silakan adik. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita. Untuk itu, izinkan saya membawa doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk melakukan kegiatan kami. Semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Oke adik-adik semua hari ini, apa kabar adik-adik semua hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan, dalam keadaan baik semua. Oke, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelum kita mulai bilang, kita harus perkenalan diri dulu ya. Karena ibu juga belum mengenal kalian dan kalian juga belum mengenal ibu. Oke, dimulai dari pojok kiri ibu. Halo semua, saya Irna. Halo Irna. Halo semua, saya Ica. Halo Ica. Hai, saya Joyce. Hai Joyce. Hai, saya Saufe. Hai Saufe. Halo, saya Dinda. Hai Dinda. Hai semua, saya Tisna. Hai Disna. Hai semua, saya Catherine. Hai Catherine. Halo, nama saya Stevi. Hai Stevi. Halo, nama saya Alma. Hai Alma. Nama saya Yohin. Hai Yohin. Oke adik semua, terima kasih atas perkenalan masing-masing dari adik. Jadi ibu sekarang akan perkenalkan diri ibu dulu terlebih dahulu. Jadi nama ibu Ibu Patricia. Jadi ibu akan memandu kegiatan kita pada hari ini, sesi konseling kita. Jadi ibu juga guru BK di sekolah ini. Oke semuanya. Oke, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita akan awali dengan ice breaking dulu. Oke, jadi ada yang bisa bantu ibu untuk ice breaking? Saya Ibu. Oke, baik adik Irna bisa membantu kita dalam ice breaking pagi ini. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, saya minta teman-teman semua untuk berdiri. Oke, baik. Dari semua kita boleh berdiri ya? Oke. Ibu, saya boleh pinjam sini speaker? Oke, baik. Silakan gunakan perangkat-perangkat yang diperlukan ya adik. Baik Ibu, terima kasih. Ya adik. Kasih pinggir tas. Tengok. Oke, baik adik-adik. Tasnya bisa dirapikan. Bisa di tengah. Baik teman-teman, kami minta teman-teman semua untuk buat dalam bagian yang memanjang belakang. Oke, silakan adik-adik semua. Semua sudah siap? Sudah. Oke baik teman-teman, jadi di sini ice breaking-nya itu ice breaking tak bola balik. Teman-teman semua sudah tahu tidak? Belum. Oke baik. Jadi nanti ice breaking ini untuk melatih konsentrasi kita, terus melatih kekompakan kita dan kerjasama kita dalam kelompok. Nah, dan di kanan saya ada 2 botol. Nanti teman-teman semua ikut gerakan botol yang ada pada kanan saya. Di sini ada. Nanti saya akan ceritakan lagi ke bola balik. Kita
arahnya ke Irma. Oh iya, Oke. maaf. Oke, baik, kita coba ya. Iya. Jadi teman-teman semua nanti pas SD itu teman-teman saling pegang pundak. Kemudian Nanti kalau botolnya goyang, ini apa tangannya sampai tinggal terus goyang. Oke, jadi kalau siap, ya. dari ke si arahkan begini baru kami taruh kita Iya. Ya. Oke. Oke, jadi adik-adik mengikuti instruksi dari Irna ya. Oke. Oke, baik kita lanjut dulu ya. Iya. Apa yang lagi gue? Sekarang kita musik. Ada besar terlalu kaku. Ayo goyang pinggang. Belakang. Ayo goyang pundaknya. Adik Yohin boleh digoyang lagi. Ayo. Ayo boleh goyang bebas. Oke adik semua silakan duduk ke posisi semula seperti tadi. Kita kembali duduk melingkar. Oke, baik adik silakan duduk adik. Oke adik semua, bagaimana perasaannya adik-adik? Seru, senang. Oke adik, tadi speaking tadi kira-kira apa yang adik-adik dapatkan? Cari tadi. Saya Ibu. Oke, silakan adik Safe. Jadi dari ice breaking yang sudah kami buat tadi, saya merasa kami bisa lebih kompak, lebih konsentrasi, dan bisa bekerja sama dengan kami untuk lebih semangat lagi ikut bimbingan hari ini. Oke, semuanya. Tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, kita tepuk wow untuk adik Irna. Oke, tepuk wow itu beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, oke. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke, semuanya. Oke. Adik-adik semua, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik pada bimbingan kita kali ini. Oke. Jadi, ada yang sudah tahu kira-kira apa topik kegiatan kita hari ini? Belum. Oke. Jadi, sahabat adalah teman terbaik dalam hidup kita, yaitu sahabat itu adalah seperti bintang, tidak terlihat namun ada. Oke, kira ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini, mau eksplorasi tentang apa? Saya Ibu Oke. belajar tentang persahabatan. Iya, benar sekali tentang persahabatan. Jadi topik bimbingan kita kali ini adalah teman sejati atau toxic friendship. Yuk kita bedakan. Jadi kita akan mengeksplorasi bagaimana cara kita membangun persahabatan positif. Jadi adik-adik, untuk kegiatan ini Ibu sangat berharap bahwa kegiatan kita ini akan berlangsung selama 45 menit saja. Jadi mohon untuk partisipasinya secara aktif. Apakah adik semua setuju? Setuju. Oke, adik-adik semua. Jadi pada kegiatan kita ini
apa yang ada adik ceritakan di ruangan ini itu hanya ibu dan adik sendiri yang tahu. Jadi asas kerahasiaan akan kita jaga bersama ya. Tidak boleh kita. Oke. Apakah semua juga paham? Oke. Kemudian ibu juga ingin menyampaikan bahwa di sini ada tempat yang aman dan nyaman untuk adik berbagi cerita, terbuka atau mau sharing, berbagi pengalaman, itu bebas adik-adik. Jadi sangat diharapkan adik itu bisa terbuka, jujur ya apa yang dikatakan begitu. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, siap semuanya ya. Oke. Jadi ibunya menyampaikan tujuan kegiatan kita pada kali ini adalah kita ingin membedakan, ingin mengeksplorasi bagaimana kita bangun persahabatan yang baik, positif, kemudian juga apa sih ciri-ciri persahabatan yang tidak baik dan baik begitu. Pasti kita semua punya sahabat kan? Punya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini teman sejati atau toxic friendship, yuk kita bedakan. Toxic itu apa kira-kira? Toxic, kata toxic. Oke, coba adik Ica, oke. Teman yang tidak baik ibu atau kayak kasar-kasar itu tidak baik ibu. Oke, benar. Kita tepuk salto untuk adik Ica. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, benar sekali. Jadi toxic itu merupakan ciri-ciri teman yang tidak baik ya, yang biasa pelaku kasar kepada kita. Ada yang pernah punya teman yang tidak baik, toxic di lingkungan pertemanan? Pernah. Oke. Oke, jadi pengertian persahabatan dulu. Persahabatan adalah hubungan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Karena persahabatan itu didasarkan pada rasa kepercayaan, saling mendukung, dan kesediaan untuk kita berbagi suka maupun duka. Pasti adik-adik punya sahabat yang biasa curhat ya, bisa kita curhat. Oke. Kira-kira bagaimana sahabatnya saat kita curhat sesuatu? Apakah dia mendengarkan atau dia sering tidak suka kita menyampaikan? Oke, baik adik. Sahabat saya itu dia selalu mendengarkan saya, tidak pernah menghakimi. Mungkin dia akan, misalnya yang saya curhat itu memang hal yang sebenarnya salah saya, dia akan memberikan atau memberikan pengertian kepada saya bahwa memang sebenarnya saya itu yang salah. Kemudian dia menuntut saya untuk mencari jalan keluar untuk salah saya juga itu. Oke, baik, berarti adik Joyce berada di lingkup teman yang positif ya, karena teman-temannya itu selalu mendukung adik Joyce dalam sehari-harinya. Oke. Yang berikutnya adalah ciri-ciri persahabatan yang sehat dan tidak sehat. Oke, yang pertama persahabatan yang sehat itu yang pertama saling mendukung dan mempercayai satu sama lain. Yang kedua, komunikasi terbuka dan penuh empati. Jadi saat kita berkomunikasi dengan seorang sahabat itu ada empati di situ. Saat kita ada kedukaan atau gembiraan, pasti dia akan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Terus yang berikutnya, mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Konstruktif itu dalam arti bahwa saat kita cerita ke sahabat kita nih, berarti dia punya solusi untuk membangun, bukan menjatuhkan tetapi membangun kita begitu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan rasa nyaman dan aman. Kira-kira kalau adik-adik saat bertemu sahabat, hadir di tengah-tengah sahabat itu rasanya bagaimana? Aman, senang, ya. Benar sekali. Yang berikutnya tidak ada dominasi atau manipulasi dalam hubungan. Jadi dalam sahabat itu tidak ada namanya manipulasi, tetapi apa adanya saja kita saat kita menerima sahabat itu. Kemudian yang berikutnya, ciri persahabatan yang tidak sehat itu yang pertama, sering terjadi konflik dan pertentangan yang merusak. Pasti dalam persahabatan pasti ada konflik ya? Iya. Seringnya? Iya. Kesalahpahaman. Oke, kira-kira adik Alma seperti apa kesalahpahaman yang mungkin adik pernah rasakan dengan sahabat? Apa saja? Misalnya kayak dia ibu ceritakan namanya saya Dewi. Oh iya, oke. Jadi ciri-ciri sahabat yang tidak baik juga seperti yang diceritakan bahwa iya benar, sering menceritakan kita yang tidak baik begitu di belakang kita. Oke, jadi yang kedua adalah sifat mengkritik secara negatif, kurang empati dan keras kepala. Apakah adik-adik itu punya sahabat yang sering mengkritik, kayak misalnya harusnya begini, harusnya begitu, sering mengkritik-kritik secara negatif? Apakah pernah? Ada.
Oh, kira-kira mungkin kata-kata seperti apa yang sering dilontarkan dari sahabat? Saya ibu. Oke, adik Irna dulu ya. Dulu tuh saya ada teman. Terus kami ini ada mau kerja tugas, saya tidak tahu mau kerja tugas itu bagaimana. Terus saya tanya ke dia bilangnya langsung begini, ih masa ini sejak kau tidak tahu. Itu yang membuat saya merasa saya down ibu. Oke, jadi itu merupakan sahabat yang tidak baik ya, sering mengkritik. Padahal itu kan fase belajar ya, kita bisa saling belajar. Oke, jadi itu yang harus kita hindari dalam pertemanan. Oke, baik adik Dinda, ada lagi? Ada ibu, kalau dulu tuh saya pernah punya teman yang sering kritik cara berpakaian ibu. Kan kalau masing-masing orang pasti punya cara berpakaian masing-masing ibu, tapi teman saya itu sering bilang begini, kau ini harus pakai begini, tidak boleh pakai yang begini. Oke, jadi benar ya. Kalau misalnya kritikan itu baik, misalnya kita berpakaian, berstyle itu kalau misalnya membangun, kita jangan menutup ya untuk kemungkinan untuk kita memperbaiki itu. Tapi kalau kita memang kita berpakaian sesuai dengan kita punya kemampuan, sesuai dengan kita punya basic passion kita, begitu. Karena kita nyaman dengan apa yang kita pakai ya pada intinya. Oke, kita beri tepuk wow dulu untuk kedua teman kita. Oke. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke. Yang berikutnya adalah manfaat persahabatan yang sehat. Jadi ada beberapa manfaat ketika kita membangun persahabatan sehat. Yang pertama, persahabatan yang sehat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Oke. Jadi adik-adik semua, saat kita punya sahabat yang positif itu kita secara tidak langsung kita akan meningkatkan kesehatan fisik kita, mental kita, karena itu akan membangun kita lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah persahabatan itu memberikan dukungan emosional yang membantu mengatasi kita stres dan situasi sulit. Apakah adik-adik pernah merasakan atau mungkin pernah nih punya teman yang misalnya saat adik-adik stres karena tugas atau stres karena mata pelajaran yang tidak bisa dikerjakan, tugas, itu punya sahabat begitu yang biasa adik-adik tanyakan, membantu adik. Apakah begitu ada yang punya sahabat seperti itu? Punya ada ibu. Oke. Terus yang berikutnya adalah hubungan yang positif dengan teman dapat memicu perilaku sehat. Jadi saat kita punya hubungan yang baik dengan sahabat itu, kita akan punya kebiasaan-kebiasaan yang baik juga seperti sahabat kita. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kebahagiaan. Saat kita punya sahabat yang baik itu pasti kita rasa bahagia kan? Ya, oke. Jadi berikutnya sahabat juga akan berperan dalam menjaga fungsi kognitif dan mencegah kita punya kognitif atau daya ingat. Jadi saat kita punya sahabat yang baik itu kita pasti belajar banyak hal dari dia. Kita bisa kayak tidak tahu, kita bisa tanya ke dia. Contoh simpelnya itu adik-adik di kelas itu seperti apa kalau punya sahabat yang baik? Mungkin ada susah mata pelajar kemudian ditanyakan atau ada hal lain begitu. Coba mungkin dari adik Yohin terlebih dahulu. Adik Yohin coba. Kalau dari saya ya tidak ada sih untuk teman yang memberikan fungsi kognitif, tapi lebih kebanyakan lebih ke motivasi begitu teman-teman saya. Oh, oke. Jadi lebih kepada saat adik-adik rasa kesulitan itu banyak motivasi dari teman-teman. Oke, kita tepuk salut untuk adik Yohin dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang terakhir adalah cara membangun persahabatan yang sehat. Jadi setelah kita mengenali bagaimana persahabatan, yang terakhir adalah kita akan mengenal, mengeksplorasi kira-kira bagaimana sih cara kita membangun persahabatan yang sehat. Oke, menurut adik-adik ini cara kita membangun persahabatan yang sehat itu seperti apa? Selain yang terawat pada poin-poin di atas. Kira-kira apa? Mungkin yang sederhana saja yang pernah adik-adik lakukan. Oke, Ibu mau dengar dari adik Stefania dulu. Oke. Itu saling menghargai satu sama lain, saling memberi dukungan yang positif. Oke, benar sekali ya. Salah satunya kita memberi dukungan positif itu sangat mempengaruhi kita dalam persahabatan sehat. Oke, kita tepuk wow untuk adik Stefi dulu.
beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke. Oke, yang berikutnya adalah saat kita membangun persahabatan yang sehat itu kita akan terlibat aktif dalam kegiatan yang sekolah yang bisa memperluas pertemanan kita. Jadi dengan adanya persahabatan yang sehat, kita tidak hanya mengelola stres dengan baik, tetapi ada berapa banyak hal positif yang kita akan dapatkan. Dan juga yang berikutnya adalah kita harus minta maaf jika kita sudah berbuat salah dan harus belajar memaafkan. Oke. Pasti kita memaafkan itu susah ya, apalagi orang sudah salah dengan kita itu pasti sangat susah. Apa adik-adik pernah mengalami seperti itu? Oke. Ibu mungkin mau minta adik Disna dulu nih. Kira-kira situasi yang mungkin bisa adik ceritakan yang adik pengalaman pribadi nih mungkin. Saat adik berbuat salah ataupun sahabat adik, kira-kira bagaimana adik meresponnya? Seperti apa? Apakah adik memaafkan atau adik dendam? Coba. Terima kasih Bu ketika teman saya berbuat salah kepada saya memaafkan teman saya. Oke, jadi adik suka memaafkan teman-temannya. Oke, kita tepuk sarangnya untuk adik Disna. Oke. Bagaimana Ibu? Oke, tepuk sarangnya adalah sarangeo, cinta. Oke. Oke. Tepuk sarangeo. Sarangeo, Cinta. Oke. Sekarang kita baca sama-sama slogan di atas. 1, 2, 3. 3. Beranilah kita pada pertemanan yang berbeda itu keren. Yuk, bangun lingkaran pertemanan yang sehat, saling mendukung, dan tumbuh dari pribadi yang kuat. Oke adik-adik semua, sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, sesi diskusi, Ibu masih punya satu ice breaking lagi untuk adik-adik semua. Oke, sekarang kita berdiri. Oke. Baik Ibu. Semuanya sudah capek kok? Capek. Sampai duduk. Oke, kita pegangan dulu ya. Pegangan otot-otot. Oke. Oke, semuanya. Jadi ikut instruksi Ibu ya. Kalau misalnya Ibu bilang bos berkata, maka lakukan. Kalau jika tidak di depannya tidak ada kata bos berkata, maka jangan lakukan. Oke, semuanya. Semuanya paham? Paham, Bu. Oke. Bos berkata pegang kaki. Pegang tangan. Salah. Oke. Oke. Kita briefing dulu. Sekarang kita benar ya. Oke. Pegang kepala. Oke. Kurang konsentrasi. Oke. Pegang kaki. Bos berkata pegang telinga. Pegang perut. Bos berkata pegang celana. Bos berkata pegang hidung. Pegang kepala. Pegang kaki. Bos berkata pegang budak teman. Pegang budak teman. Bos berkata, Iya, oke. Kita tepuk sarangnya untuk kita semua dulu. Oke, silakan duduk semuanya. Makasih Bu. Ya. Oke, adik semua, setelah kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal tentang bagaimana cara kita membangun persahabatan yang sehat, jadi sekarang Ibu akan membagi adik-adik semua dalam beberapa kelompok ya, untuk 3 kelompok. Oke, jadi Ibu langsung saja membaginya. 1, 2, 3 adik kelompok 1, 1, 2, 3 adik kelompok 2, 1, 2, 3, 4 adik kelompok 3. Oke, baik adik semua. Sekarang adik-adik boleh duduk secara berkelompok.
Misi Ibu. Ya, silakan disesuaikan ya di posisinya. Oke, baik adik-adik semua. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD kelompok yang akan Ibu bagi-bagikan. Jadi Ibu mohon untuk perhatian dari adik-adik, Ibu akan menjelaskan bagaimana instruksi pengisian atau pengerjaan dari LKPD ini. Oke, jadi untuk kelompok 1 ini, Ibu akan membagikan dan adik-adik kelompok 1 akan membahas terkait dengan ciri persahabatan yang sehat dan tidak sehat. Tadi kita sudah ini membahaskan. Di sini adik akan mendiskusi secara lebih lanjut terkait dengan materi tadi. Oke, silakan adik. Ya. Kemudian yang berikutnya ada pada kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 ini mereka akan berdiskusi nih terkait dengan pengalaman tentang persahabatan positif dan konflik yang pernah adik-adik alami. Oke. Jadi mohon didiskusikan ya adik-adik. Oke, silakan. Oke, yang berikutnya itu untuk kelompok 3. Jadi untuk adik-adik kelompok 3 ini akan melakukan role play atau bermain peran simulasi tentang komunikasi efektif dan tentang penyelesaian konflik. Dari sini adik-adik akan menceritakan atau membuat skenario singkat nih sesuai dengan pengalaman adik-adik di kelas, tapi itu nanti akan dimainkan atau role play bermain peran. Silakan adik. Apakah semuanya sudah paham mengenai tugas masing-masing? Sudah. Oke, silakan mengerjakan dan waktunya itu sekitar 10 menit ya. Apakah cukup atau mau kurang waktunya? Pas? Oke, baik adik, silakan. Oke, adik semua, apa ada yang mau ditanyakan dari diskusi kelompok setiap kelompok? Tidak ada. Oke, baik, silakan kembali mengerjakan. Oke, adik-adik, Ibu rasa sudah cukup waktunya ya, sudah selesai. Oke, semuanya boleh kembali ke posisi semula. Baik Ibu. Oke, semuanya. Apa semuanya sudah siap? Sudah Ibu. Oke, baik adik-adik semua. Jadi setelah kita berdiskusi, setelah adik-adik juga sudah diskusi bersama tadi, jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa saatnya setiap kelompok itu akan diwakili satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi tugas untuk adik-adik semua adalah mendengarkan, kemudian menyimak, memahami apa yang dari setiap kelompok laporkan ya. Apakah semuanya setuju? Setuju. Siap Ibu. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1, adik Yohin dan kawan-kawan. Silakan adik. Bisa silakan diberikan. Jadi di sini saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami bertiga tadi. Jadi di sini ada 4 poin. Saya akan membacakan yang kami tuliskan setidaknya 3 ciri persahabatan yang sehat menjadi. Jadi di sini ada 3, saling mendukung saat senang maupun susah. Yang kedua, jujur dan saling terbuka satu sama lain. Yang ketiga, saling menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua, tuliskanlah setidaknya 3 ciri persahabatan yang kurang sehat atau tidak baik. Jadi saya ada 3 juga, saling menjatuhkan atau merendahkan. Kedua, hanya memanfaatkan
satu itu saja, yang ketiga sering berbohong. Yang ketiga, bagaimana kamu membedakan antara persahabatan yang sehat dan tidak sehat dari ciri-cirinya. Jadi ini persahabatan yang sehat itu membuat kita jadi lebih baik, saling menyemangati dan nyaman. Sedangkan persahabatan yang tidak sehat buat kita stres, merasa bersalah atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, apa manfaat utama memiliki persahabatan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari? Persahabatan yang sehat itu penting karena bisa membuat kita lebih bahagia, percaya diri, dan tidak merasa sendiri. Oke, baik adik-adik semua, kita tepuk wow dulu untuk adik Join dan kawan-kawan. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke, adik-adik. Oke, sekarang kita kembali ke kelompok 2 dulu. Oke, silakan adik Dinda dan kawan-kawan boleh menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya akan menjawab pertama yaitu ceritakan pengalamanmu tentang persahabatan yang kamu anggap sehat dan positif. Menurut kelompok kami, dan saya juga punya pengalaman. Di sini saya punya sahabat bernama Catherine. Kami sudah berteman sejak lama Ibu, sejak kelas 7. Dan kami selalu saling mendukung, saling menasihati, dan selalu ada di saat suka maupun duka Ibu. Dan untuk soal yang kedua, ceritakan pengalamanmu menghadapi konflik atau persahabatan yang kurang sehat. Di sini ketika ada suatu pengalaman, ada teman saya yang tiba-tiba menjauh karena salah paham Ibu. Tetapi akhirnya saya meminta waktu untuk berbicara dengan dia secara berdua, dan semuanya itu saya jelaskan bahwa semuanya itu hanya salah paham Ibu. Dan ketiga itu bagaimana cara kamu atau temanmu mengatasi konflik tersebut. Di sini ketika saya dan Catherine salah paham, kami berdua memilih untuk ngomong baik-baik. Kami saling cerita dari hati ke hati supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi Ibu. Yang keempat, apa pelajaran penting yang kamu dapat dari pengalaman tersebut? Pelajaran penting yang kami dapat adalah di dalam persahabatan itu saling jujur, terbuka. Kalau ada masalah lebih baik dibicarakan secara baik-baik daripada dipendam. Dengan begitu hubungan pertemanan jadi lebih kuat dan saling percaya Ibu. Oke, terima kasih adik Ginda dan kawan-kawan. Kita tepuk terima kasih untuk adik Ginda dan kawan-kawan. Oke, tepuk terima kasih itu tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Oke, kita coba lagi sekali lagi ya. Kita tepuk terima kasih untuk adik Ginda dan kawan-kawan. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Oke, yang berikutnya adalah kita ke kelompok 3 nih. Oke, silakan kelompok 3 dari adik Safi dan kawan-kawan, silakan menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan bermain peran sesuai dengan tugas yang diberikan Ibu. Teman-teman. Ya. Oke, baik adik-adik semua, boleh menyimak ya. Mohon maaf Ibu, kami minta bantuan teman satu orang untuk membaca skenario. Oke, baik adik Catherine boleh membantu teman-teman dari kelompok 3. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua mohon didengarkan dengan baik ya. Boleh mencatat poin-poin penting yang didapatkan saat mereka bermain peran. Dan mohon diperhatikan ya. Oke, silakan. Oh ya, boleh silakan gunakan saja setiap sarana yang ada. Ya boleh, silakan diambil adik. Boleh. Yang haus boleh. Ya silakan adik. Oh silakan adik, boleh, sangat boleh. Oke. Mungkin adik-adik boleh agak ke sini, boleh, supaya bisa melihat secara jelas bagaimana mereka mulai bermain perannya. Oke. Oke, apa kelompok 3 sudah siap? Sudah Ibu. Oke, silakan.
Judulnya itu kesalahpahaman tugas kelompok. Pemainnya itu yang pertama Joyce, Salve, Ica, dan Irna. Tempatnya di ruang kelas setelah jam pelajaran selesai dengan tumpukan buku dan laptop di meja. Semua duduk di meja kelompok. Joyce sibuk mengetik di laptop, sementara Salve, Ica, dan Irna tampak mengontrol kelas. Kamu sudah Catherine gitu. Wis, ini tugas nih sudah selesai sih. Begitu dari tadi ini bekerja sendiri sah. Padahal ini kan tugas kelompok. Kayaknya dia semarah deh. Mungkin dia capek, tapi kan kita suruh bantu cari materi nah. Iya, be tahu aku tuh bantu cari materi, tapi materi yang besok kirim tuh belum lengkap, makanya be harus cari ulang lagi. Nah kan ini tugas kelompok, tuh masa aku sama siapa kerja sendiri nih. Suasana jadi tegang. Irna menunduk. Salve menatap Joyce dengan kaget. Joyce, maaf kami tidak bermaksud buat kau merasa sendiri kerja ini tugas. Mungkin karena kita punya komunikasi di dalam kelompok kurang baik, makanya pembagian tugas juga jadi tidak jelas. Iya, mungkin be juga salah, soalnya tuh be omong kasar dan besong. Tapi be tuh cuma mau kasih tahu besong, kalau ini kan tugas kelompok tuh, jadi kita kerja sama-sama supaya adil begitu. Karena kalau begini kita dan Irna cari materi, Salve buat PPT, dan ini Joyce yang ada laporan. Joyce, saya juga minta maaf saya pikir kau lebih nyaman kerja sendiri, makanya saya tidak bantu kerja. Tapi mulai sekarang kita kerja sama-sama. Iya, makasih ya kawan-kawan, be minta maaf, dasarnya tuh be omong kasar dan besong. Be senang kalau ketemu tuh bisa omong bye-bye begini. Mereka mulai menyusun rencana kerja bersama. Suasana kembali hangat. Sudah yang penting sekarang kita saling mengerti toh. Jadi kalau ada hal yang perlu kita bahas tuh omong terus apa enggak. Iya betul, kita harus kompak dan saling bantu dan mendengar pendapat masing-masing. Setuju. Dan kalau kita kerjasama pasti hasilnya juga lebih baik dan lebih cepat juga selesainya. Iya, makasih ya kawan-kawan, semangat diri perasaan. Ini sudah jangan bahas itu lah, masuk ke kerja lanjut supaya kan udah cepat selesai tuh ini sore nih mau pulang. Ayo Maris. Mereka tertawa kecil dan mulai membuka laptop secara Lagi satu materi Oh lagi satu saya tinggal di bagian terakhir tuh. yang ini. Nah iya tentang insu dia punya apa nih? tugas hampir selesai. Semua tampak senang dan lega. Baik kita punya tugas selesai nih. Oh nih, teman-teman. Jadi dari ini kejadian nih, kita belajar kalau komunikasi itu penting sekali supaya jangan ada salah paham toh. Iya betul, ngomong juga harus saling jujur, tapi harus tetap sopan dan supaya bisa bikin masalah cepat selesai. Dan kalau kita saling menghargai juga, pasti pertemanan kita juga akan lebih awet. Iya, bisa tuh jadi besok. Dengan komunikasi tuh kayak ketemu tuh bisa saling mengerti, kita bisa kompak juga. Terus bisa saran-sarannya tuh beta pendam sendiri. Terus saran-sarannya tuh kayak beta omong dan besok tuh harusnya dengan kasar begitu. Makasih kawan-kawan ketemu saling dengar, komunikasi akhirnya kalau tugas selesai begitu. Ya Joyce. Mereka saling tos dan tersenyum bersama dengan semangat. Iya, kata janji harus tetap kompak. Janji. Oke. Kita tepuk terima kasih untuk kelompok 3 dulu. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Terima kasih. Oke, silakan kembali duduk pada posisi semula seperti tadi adik-adik. Oke, adik-adik semua. Wow.
Ternyata kalian punya bakat-bakat ya, bakat terpendam. Sangat bagus tadi. Oke, semuanya. Oke, bakat actingnya. Oke. Baik adik-adik semua, setelah kita diskusi semua, itu Ibu ingin mencoba mengeksplorasi lagi pengalaman dari adik-adik nih terkait dengan yang tadi kita lakukan bermain peran. Oke. Kira bagaimana perasaan adik kelompok 3 nih? Bagaimana perasaannya tadi? Agak sedikit tegang karena benar-benar mendalami peran ini. Oh, mendalami peran. Oke, kayak di sinetron. Sinetronnya Indosiar. Oke. Ya, Ibu. FTV, ya benar sekali. Maaf. Ya, Tapi adik. seru juga Ibu. Kayak bisa belajar Acting. tidak, maksudnya bisa belajar kalau komunikasi itu penting, kayak bisa menjaga hubungan juga. Oke, benar sekali adik. Oke, adik Ica. Mungkin dari saya Ibu dari kami beneran kami harus belajar bahwa saling mendengarkan pendapat masing-masing itu sangat penting Ibu agar tidak saling salah paham antara kelompok. Oke, benar sekali adik. Jadi komunikasi efektif sangat pentingnya membantu kita menyelesaikan kesalahpahaman. Tadi kan skenario tentang kesalahpahaman ya. Iya, supaya salah paham tidak menjadi ujung tombak jadi masalah-masalah lain lagi, bikin pusing lagi. Jadi perlu kita komunikasi, sampaikan apa yang kita tidak suka, kita suka kepada teman kita begitu. Oke. Tadi kan kita sudah semua ya diskusi terkait dengan bagaimana kita membangun persahabatan yang baik. Oke. Di sini Ibu ingin mencoba kembali merefleksi adik-adik dulu terkait dengan kita sharing pengalaman dulu tadi diskusi. Setelah diskusi, oke. Mungkin dari adik Yohin nih, tadi dia minum terus air. Oke, adik Yohin. Adik Yohin haus. Oke, adik baik. Oke. Jadi adik Yohin mungkin boleh menceritakan atau sharing saja begitu terkait dengan bagaimana adik punya lingkup persahabatan seperti apa dan adik membangunnya seperti apa ke depannya. Baik, dulu terima kasih. Jadi sedikit saja mungkin kita semua mungkin kan di sini teman-teman di sini pasti punya pengalamannya masing-masing. Jadi saya ingin cerita pengalaman. Jadi saya punya teman, kami ada berapa orang nih? Ada 5 orang itu tidak mau, kalau mau kemana saya tetap bersama-sama, kami mau ke pasar kan, mau kemana kami tetap mau ngobrol, mau apa bersama-sama. Ada di satu momen Ibu yang merasa saya itu jengkel sekali. Ada waktu itu kami lagi duduk nih Ibu, sedang kopi, sedang bermain gitar di warung nih Ibu, di warung ini. Nah terus teman yang dari tadi dengan perbincangan yang hangat, yang sopan, yang baik itu berubah menjadi canggung gitu, gara-gara teman yang satu ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu, misalnya kata kotor, kata yang tidak baik istilahnya, yang bikin orang tersinggung lah. Nah dari situ saya merasa bahwa saya tidak cocok lagi tinggal di tempat itu, tidak mau lagi di tempat itu. Jadi saya memilih pulang waktu itu, pulang dari tempat itu. Jadi pada saat saya pulang dari tempat itu, saya merasa saya juga berpikir apakah keputusan yang tadi itu apakah baik tidak, apakah saya sudah melakukan keputusan yang terbaik tidak. Nah setelah itu mungkin saya punya inisiatif untuk telepon kembali dia untuk meminta maaf karena saya sudah tidak sopan tadi dengan dia yang tidak ada kabar langsung pulang dari tempat itu. Mungkin pada dasarnya pertemanan dari pengalaman saya tadi, pertemanan itu semuanya yang diutamakan komunikasi. Oke. Kalau komunikasi baik, pasti pertemanan juga akan baik. Tapi kalau komunikasi yang tidak baik atau ada juga, karena kita kan punya latar belakangnya masing-masing, jadi punya basic masing-masing, agak apa ya, agak punya teman ya, agak punya masing-masing latar belakang ini, ya sifat lah ini. Jadi mungkin komunikasi yang baik itu salah satu yang baik, cocok untuk masalah pertemanan itu saya. Oke, baik adik Yohin. Kita tepuk sarangnya untuk adik Yohin loh. Sarangnya. Oke, adik-adik semua. Tadi terima kasih ya, Ibu sangat mengapresiasi adik-adik Yohin sudah terbuka nih, sudah jujur ceritakan bagaimana dia punya teman nih, satu temannya dia itu bukan tidak baik ya, tapi sering mengeluarkan kata-kata kotor ya, sehingga adik-adik mungkin merasa tidak nyaman ya.
pada situasi seperti itu. Oke, mungkin ada adik-adik lain mungkin pernah mengalami situasi yang sama, atau mungkin ada yang lebih punya masalah berat mungkin dari yang adik ceritakan, adik yang sampaikan. Oke, mungkin dari adik Catherine dulu. Oke, Pengalaman atau pesan Ibu? pengalaman adik sejak di situasi persahabatan itu bagaimana? Persahabatan adik itu seperti apa, yang pertemanan adik, dan kira adik tuh nyaman atau tidak, apa saja bebas adik. Oke, silakan adik. Jadi Ibu, dalam pertemanan saya itu tuh kadang ada yang baik, ada yang tidak baik juga Ibu. Terus Oke, ada baik, ada tidak baik. Oke, mungkin contoh kecil yang tidak baik itu seperti apa mungkin? Mungkin sifat dari sahabat tuh, dia nih begini, begitu, atau apa begitu. Oke. yang tidak baik itu Ibu, kadang dia omong nama saya di belakang Ibu, yang tidak baik Ibu. Oke, tidak baik ya, seling namun di belakang. Oke. Yang baiknya apa? Coba sisi baik positifnya apa? Dia beri saya support begitu Ibu, terus kasih saya semangat begitu Ibu. Oke, beri support, beri semangat ya. Oke. Oke, dari yang adik Catherine sampaikan, kira-kira dari adik-adik semua nih, kira-kira hal apa sih yang mungkin kita bisa ambil maknanya dari petik dari yang adik sampaikan? Saya Ibu. Oke, coba kita ke adik Irna dulu ya, coba. Baik Ibu, dari apa yang teman Catherine ceritakan itu tadi, kalau kita menjadi seorang sahabat itu kita tidak perlu untuk omong kita punya sahabat di belakang, kita harus bicara di depannya. Kalau dia salah kita omong di orangnya, memang jangan bicara di belakang lagi. Dan kita juga harus saling support, saling membantu supaya kita punya pertemanan juga lebih awet gitu. Oke, benar sekali adik. Oke, adik Catherine, mungkin ada yang mau disampaikan ya? Jadi baik Ibu, dari topik yang sudah kita bahas tadi, kesalahpahaman itu bisa melakukan secara terbuka, saling menghargai, dan juga saling bekerja sama agar pertemanan kita itu tetap harmonis Ibu. Oke, benar sekali untuk adik Irna dan adik Catherine ya, benar sekali. Kita harus tidak boleh omong nama di belakang, tidak boleh, itu tidak baik ya dalam pertemanan. Oke, kita tepuk salut ya, salut aja. Oke, sudah hafal. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, baik adik-adik, waktu kita sudah berakhir, sudah 45 menit ya. Sudah waktu hampir lewat. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil sebagai bahan tindak lanjut Ibu ke depannya. Jadi adik semuanya mohon harap untuk mengisi ya. Jadi mungkin sebelum Ibu membagikan evaluasi hasil ini, Ibu akan berikan petunjuknya, instruksi pengisiannya itu. Adik-adik semua cukup centang saja. Jadi tidak berat toh? Oke, jadi cukup centang saja. Tinggal adik-adik sesuaikan dengan setiap pernyataan di sini ya. Apakah semuanya sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham Ibu. Oke, baik adik. Terima kasih Ibu. Ya, mari adik. Iya adik, silakan adik. Terima kasih. Silakan adik. Sudah adik. Oke, silakan dikumpulkan kembali adik. Baik adik Goin boleh membantu Ibu. Oke. Oke, baik adik, terima kasih semua ya atas antusias adik semua dan berpartisipasi aktif semuanya pada hari ini. Oke. Yang berikutnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa apa hal baru yang adik-adik pelajari hari ini. Oke. Silakan adik Alma. Saya dengan adanya situasi pada hari ini,
saya bisa membedakan antara ciri-ciri teman yang baik dengan teman yang toksik. Oke. Jadi bisa membedakan ya mana teman yang positif dan toksik. Oke. Ada dari adik-adik lain, apa hal baru yang mungkin dipelajari hari ini? Saya Ibu. Oke, adik Joy silakan. Jadi dari sisi bimbingan hari ini yang saya dapat yaitu bagaimana caranya kita berkomunikasi yang baik ketika ada masalah dalam pertemanan, kemudian kita juga harus mengontrol emosi agar tidak terjadi apabila kita menyampaikan apa yang kita rasakan itu tidak memicu menambah masalah lagi di pertemanan kita. Oke, benar sekali adik-adik. Oke, kita tepuk wow untuk kedua teman kita. Tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke adik-adik. Yang berikutnya adalah kira-kira hal apa yang adik-adik rasakan nih tadi? Hal apa yang adik rasakan menantang saat adik-adik melakukan simulasi tadi, role playing tadi? Dari saya Ibu, Iya, silakan adik Salve. yang saya rasakan itu tadi agak gugup Ibu karena harus bermain peran. Memang sih permasalahan ini sering terjadi dalam kehidupan kami di sekolah kalau kerja tugas, tapi mungkin karena ini untuk pertama kalinya saya bermain peran, jadi kayak agak sedikit gugup. Tapi seru Ibu, bisa belajar kalau ternyata komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan pertemanan. Pokoknya komunikasi itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, benar sekali. Kita tepuk terima kasih dulu untuk adik Salve. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Oke adik-adik, begitu banyak kita pelajari ya. Dan kira-kira nih menurut adik-adik semua, kenapa, seberapa penting sih kita belajar? Atau kita, penting tidak sih kita perlu memiliki persahabatan yang sejati, membangun persahabatan? Penting atau tidak? Penting. Oke, kenapa penting? Saya Ibu, Adik Yerna silakan. baik Ibu, jadi menurut saya sangat penting kita memiliki persahabatan Ibu, karena ketika kita ada kesusahan itu Ibu untuk saling membantu, saling support, saling mendukung. Oke, benar sekali ya. Ibu sangat mengapresiasi apa yang adik sampaikan bahwa sangat pentingnya. Oke. Mungkin dari adik Stefania bagaimana? Kira-kira menurut adik itu penting atau tidak kita mempelajari cara membangun persahabatan yang sehat? Agar kita saling beri motivasi, saling mendukung teman, saling support. Oke, benar sekali adik-adik. Kita tepuk salut untuk adik Stefania. Salut, 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 salut. Oke adik-adik semua, terima kasih atas partisipasi aktif dari semua adik-adik semua. Jadi adik-adik, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi itu harus terbuka untuk kita membangun persahabatan yang lebih baik lagi. Seperti tadi adik-adik saat diskusi kelompok, kemudian ada teman-teman yang mendengarkan. Kira bagaimana perasaan adik-adik saat adik-adik mempresentasikan, kemudian adik-adik berhasil dengan komunikasi yang baik, efektif, kemudian juga teman-teman juga mendengarkan pendapat adik-adik dengan baik. Kira bagaimana perasaan adik? Sangat senang. Seru. Oke. Oke, benar sekali. Oke, kita tepuk salut untuk kita semua dulu. Salut, 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 salut. Oke, adik-adik semua, Ibu berterima kasih sekali dan apresiasi penuh untuk adik-adik, antusias adik-adik untuk kegiatan kita hari ini. Jadi untuk kegiatan berikutnya Ibu ingin menyampaikan tindak lanjut, rencana tindak lanjut untuk pertemuan kita di berikutnya. Nomor selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita menerapkan atau membangun sikap menghargai dalam persahabatannya untuk rencana tindak lanjut kita bimbingan berikutnya lagi. Oke.
di tempat yang sama, di ruangan BK, dan juga di waktunya nanti menyusul nanti Ibu sampaikan ya. Kalau Ibu. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri, tadi kita mengawali dengan doa, jadi kita harus mengakhirinya dengan doa juga. Oke, jadi Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, oh baik, adik Dinda boleh ya, silakan. Mari kita berdoa, tapi izinkan saya berdoa ini sesuai agama dan kepercayaan Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih karena bimbingan dari awal, pertengahan, kegiatan konseling kami juga boleh berakhir dengan baik. Kiranya apa yang kami dapatkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan pulang, mereka tubuh kami di perjalanan yang akan boleh tiba di tempat kediaman kami dan keadaan selamat. Demi doa kami, sempurnakan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa selesai. Oke, baik adik. Sebelum adik pulang, Ibu cuma menyampaikan bahwa segala hal yang terkait dengan pertemanan, dalam persahabatan itu harus dibangun ya atas dasar kepercayaan juga ya, satu sama lain, dan juga harus saling mendukung. Kalau ada sahabat yang salah, harus kita saling memaafkan. Oke. Karena sahabat itu adalah tempat ternyaman saat kita pulang menciptakan sesuatu ya. Oke, adik-adik semua. Baik, adik-adik semua. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Kita nanti bertemu lagi di next selanjutnya pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan adik-adik. Tuhan memberkati ya semuanya. Ibu, terima kasih. Iya, adik-adik. Mari. Hati-hati di jalan adik-adik. Silakan kembali merapikan. Kembali. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kembali. Jangan lupa sepatunya. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan adik.